Shalom. Shalom. Ada sukacita hari ini. Amin. Puji nama Tuhan. Kita bersyukur pada pagi hari ini jika kita masih bisa berkumpul di tempat ini untuk bersekutu bersama. Baik, sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita tundukkan kepala kita sejenak, kita bersaat teduh. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan. Jika kami masih boleh datang bersekutu di rumah-Mu. Ampuni setiap kami Bapa, sepanjang minggu ini. Ampuni kami ya Tuhan. Biarlah kami pagi hari ini layak Tuhan datang ke hadirat-Mu yang kudus, menaikkan setiap pujian dan penyembahan kami di hadapan-Mu ya Bapa. Ambil alih ruangan ini Tuhan, ambil alih tempat ini oleh kuasa Roh-Mu yang kudus. Terima kasih Bapa yang baik. Kita naikkan pujian kita. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini ya Bapa. Berhembuslah
penolongku, diutus Bapakku, ku kasih untuk Yesus.
rindu pengurapan dari Engkau Bapa. Kami rindu ya Tuhan. Ini hidup kami Tuhan, hari ini kami serahkan dalam tangan Kau ambil alih Tuhan oleh kuasa Roh-Mu yang kudus. Biarlah setiap kami yang lemah dikuatkan kembali. Biarlah kami yang bersusah hati Tuhan dipulihkan di dalam nama Yesus Tuhan. Biarlah setiap kami diberikan kekuatan yang baru Bapa daripada Engkau. Penuhi ruangan ini Bapa dengan hadirat. Penuhi tempat ini oleh kuasa-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Pada pagi hari ini Tuhan kami berdoa buat siapa anak Tuhan yang belum bisa hadir di tempat ini Bapa. Apapun pergumulan mereka saat ini Tuhan, Engkau yang Maha Tahu. Kami mengantarkan langkah-langkah mereka Tuhan di hari-hari ke depan untuk boleh bersekutu bersama di tempat ini Tuhan. Kau bukakan jalan keluar Tuhan dalam setiap pergumulan mereka Tuhan. Biarlah Roh-Mu yang kudus yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya mereka ke dalam Tuhan Tuhan. Biarlah mereka tetap terus berpegang teguh dalam kebenaran firman-Mu Tuhan. Bahwa firman-Mu ya dan amin Tuhan. Engkau yang berjanji, Engkau yang berfirman dan Engkau yang akan menggenapinya bagi setiap mereka Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang hadir di tengah-tengah kami. Engkau yang memberkati Tuhan ibadah kami pagi hari ini Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan yang melayani Bapa. Biarlah kuasa-Mu mengalir Tuhan. Biarlah Roh-Mu yang kudus yang bekerja Tuhan. Bukan kuat dan gagah kami Tuhan, tapi oleh kuasa Roh-Mu yang kudus Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah kami yang datang pada hari ini Tuhan, kami boleh pulang membawa berkas-berkas yang baru, berkas-berkas yang daripada Tuhan Tuhan. Kami tidak sama ketika kami datang Tuhan. Kami akan pulang dengan membawa berkat daripada Tuhan, sukacita dan sejahtera daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Segala kuasa kegelapan, roh jahat, intimidasi dalam bentuk apapun yang hendak mengganggu ibadah kami pada hari ini, kami bersepakat Tuhan. Kami tengking di dalam nama Yesus, Engkau-Nya dari ruangan ini. Kami hanya mengizinkan Roh Kudus yang ada di tengah-tengah kami. Kami boleh fokus mendengarkan setiap kebenaran firman Tuhan. Kami boleh mendapatkan rema dari setiap kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa, haleluya. Amin. Kita akan terus memuji Tuhan. Kita menaikkan pujian kita. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Saya undang kita semuanya bangkit berdiri. Ku masuki
bersyukur punya Allah yang besar, punya Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, punya Allah yang sanggup membela setiap perkara kami. Bersyukur Tuhan. Naikkan pujian, aku punya Tuhan yang besar. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Tidak akan, ku tidak akan
pertolongan Tuhan kami tidak bisa, kami tidak mampu. Tapi oleh karena anugerah Tuhan kami ada, kami kuat, kami sehat sampai detik ini. Terima kasih atas anugerah yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kalau sebentar kami mau sharing, kami mendengar firman Tuhan, beracaralah Roh Kudus, berbicaralah Roh Kudus atas kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Biar kuasa daripada Roh Kudus itu memberikan kami kekuatan, memberikan kami pengertian, memberikan kami hikmat untuk mengerti akan firman ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Beracaralah, beracaralah, beracaralah. Di dalam nama Yesus Kristus, Roh Kudus melakukannya. Mari yang percaya, sama-sama kita katakan amin. Selamat pagi menjelang siang. Ada sukacita? Amin. Selalu ada sukacita bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Amin. Amin. Hari ini firman Tuhan berkata bahwa ada beberapa orang di dalam perjanjian, di dalam firman ini, di dalam Alkitab ini, bahwa Tuhan itu langsung berbicara dengan mereka. Tuhan itulah yang mengangkat mereka, bukan diangkat oleh manusia, bukan diangkat oleh siapa-siapa, bukan diangkat oleh organisasi. Tapi Tuhan yang mengangkat mereka, Tuhan yang menetapkan mereka maju. Baik, kita baca di dalam Keluaran. Sebelum kita baca, Tuhan menampakkan diri langsung buat mereka. Bukan soal berbicara saja kepada mereka, tapi Tuhan menampakkan diri kepada mereka. Supaya apa? Supaya nyata memang bahwa ya pelayanan mereka itu pelayanan yang dituntut oleh Tuhan. Jadi Tuhan yang mengangkat, Tuhan menampakkan diri kepada mereka, Tuhan berbicara maju. Baik, Keluaran 19. Keluaran 19 ayat yang ke-4. Keluaran 19 ayat yang ke-4 dan ke-5. Ayat yang ke-4 demikianlah firman Tuhan. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada Mesir, orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Ayat 5. Jadi sekarang, jikalau kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang kepada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang mempunyai seluruh bumi. Kita tahu ceritanya bagaimana Musa bertemu langsung dengan Tuhan. Tuhan menampakkan diri kepada Musa. Makanya Musa berkata, wow, hebat sekali api ini. Api dari mana ini? Dikelilinginya lah itu api. Tapi Tuhan bilang kepada Musa, tanggalkan kasutmu karena tempat ini suci adanya. Tuhan langsung berbicara, dan bukan itu aja. Ini pertama sekali waktu Musa menggembalakan domba-domba mertuanya Jethro. Jadi di sini Tuhan berbicara, Musa, sekarang waktunya engkau pergi kepada bangsaku, kepada umat pilihanku, itu umat Israel. Aku kan gak pandai berbicara, Tuhan, kata Musa. Tapi aku yang menetapkan mulut. Siapa yang pintar berbicara, siapa yang lelet, siapa yang, semuanya Tuhan yang menetapkan. Jadi di sini Musa sangat intim dengan Tuhan. Tuhan menyuruh, bawa bangsaku, bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Di luar daripada itu, betapa hebatnya. Dia bilang seperti ini. Betapa dahsyatnya firman. Coba baca ayat 4 ini.
bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Coba betapa besarnya Tuhan kita itu. Satu bangsa Israel, bangsa yang besar, aku bawa di dalam kepak sayapku, kata Tuhan. Saking sayangnya Tuhan sama bangsa Israel. Engkau ada di dalam kepak sayapku. Jadi bangsa Israel itu ada. Sekarang ini, kita yang ada di sini sekarang ini, kita ini ada di dalam kepak sayapnya Tuhan. Jadi apapun persoalan, sebenarnya nggak ada persoalan. Kalau kita nanti, jawabannya ayat yang ke-5. Di sini Tuhan sudah berbicara kepada Musa, jangan takut. Aku akan menolong bangsaku. Aku akan membawa bangsaku. Bukan berjalan katanya, tapi di bawah kepak sayapku. Benar. 40 tahun bangsa Israel keliling padang gurun. Coba bayangin, 2 tahun aja kita punya sepatu udah rusak kalau kita jalan. Ini 40 tahun enggak rusak kasut mereka, kaki mereka enggak bengkak. Ada ibu-ibu dari Medan naik naik ALS 2 hari 2 malam, kakinya udah bengkak. Ini 40 tahun bangsa Israel keliling padang gurun tidak apa-apa. Wow, hebat. Karena kenapa? Dengan secara kita tidak lihat oleh kasat mata, sebenarnya karena besarnya kuasa Tuhan atas bumi ini, bangsa Israel itu sebenarnya nggak berjalan. Tapi ini katanya di sini, aku akan membawa mereka kepadaku di bawah kepak sayapku. Ya benar, ya karena bangsa Israel itu berdiri di atas kepak sayapnya, makanya nggak rusak kakinya. Nggak pernah mereka mengeluh capek, Musa itu nggak pernah. Soal makanan saja yang mereka mengeluh. Makanan. Yang itu mereka keluhkan. Karena kenapa? Mereka ada di dalam kepak sayapnya Tuhan. Jadi kalau kita sinkronisasi bagaimana Tuhan menopang kita di dalam kehidupan kita, kadang-kadang kitanya yang kurang bersyukur. Tuhan sudah bilang, aku akan membawa engkau kepadaku dan engkau ada di dalam kepak sayapku. Kalau Tuhan mengepakkan sayapnya, kita berdiri di atas kepak sayapnya itu. Itu dia. Baik. Ayat yang ke-5 coba kita baca. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang kepada perjanjian-Ku. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang di atas firman itu, apa katanya? Pada perjanjian-Ku, berpegang kepada firman dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri. Wow, hebat kan Tuhan? Coba bayangin, aku dan saudara-saudara harta kesayangan Tuhan. Kalau kita berdiri di atas firman dan menetapkan seluruh kehidupan pola pikir kita, tubuh jiwa roh kita ini berpegang kepada ketetapan firman Tuhan. Amin. Karena di luar daripada firman ini sia-sia. Kenapa sia-sia? Karena
hanya di dalam firman inilah ada keselamatan. Maka Tuhan minta kepada kita dengan sungguh-sungguh, jikalau kamu sungguh-sungguh, berarti ini nggak bisa setengah-setengah. Harus, ya kalau penuh, kalau kita sering minum kopi harus, nggak ada kalau kopi orang Jawa ini setengah doang gitu. Harus penuh, jika perlu banjir gitunya. Dituang begini sampai tumpah. Harus penuh. Sungguh-sungguh. Sesungguhnya. Harus seluruhnya penuh kepada tuntunan Roh Kudus dan firman Tuhan. Kalau tidak, kalau kita tidak sungguh-sungguh di dalam firman Tuhan, maka kita tidak akan pernah ada di dalam kepak sayapnya Raja Wali tadi. Berarti kita hanya berjalan dengan kekuatan kita sendiri, dan disitulah kita mengeluh karena kita tidak punya kekuatan. Tapi kalau kita berpegang firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, apapun kata manusia, apapun kata orang, bodoh amat. Yang saya tahu hanya firman yang membawa saya kepada keselamatan Tuhan, bukan kata orang. Kalau kata orang banyak, tapi kata firman Tuhan, sungguh-sungguhlah kamu mendengarkan firman-Ku dan ketetapan-ketetapan-Ku. Ketetapan itu apa? Ya beribadah. Selalu menyenangkan hati Tuhan. Itulah ketetapan-ketetapan Tuhan atas kehidupan kita. Kenapa Musa bisa sedekat itu? Karena Musa melakukan ketetapan-ketetapan Tuhan atas kehidupan Musa seluruhnya. Kenapa nggak Harun dipakai Tuhan? Kan bisa aja Harun itu abangnya si Musa. Tapi berarti ketetapan Tuhan itu atas Musa lah yang terjadi. Berarti dengan sungguh-sungguh Musa melakukan ketetapan-ketetapan Tuhan. Mendengar firman Tuhan, taat kepada firman Tuhan. Itu yang Tuhan tahu, makanya dia ditetapkan. Terbukti di dalam perjalanannya Harun membuat patung emas. Katanya kepada Musa, aku lemparkan emas itu ke api itu dan dia bangkit. Dia nongol seperti lembu. Kan nggak mungkin seperti itu. Masa dilemparkan emas ke dalam api muncul lembu? Udah berbau. Iya. Jadi hari ini mari kita pahami firman Tuhan ini, bahwa Tuhan itu berbicara kepada Musa. Musa tidak mau sebenarnya untuk menjadi nabi yang pertama Tuhan ajak, yang Tuhan bawa kepada pemimpin umat Israel. Aku gak pandai berbicara Tuhan, aku orang ini yang patah lidah, kata Musa. Tapi aku yang menetapkan lidah, kata Tuhan. Lihat, bangsa Israel aku akan bawa ke dalam kepak sayapku kepadaku untuk datang kepadaku, kata Tuhan. Berarti benar firman Tuhan, bukan karena kuat kita, bukan karena gagah kita ada bersama Tuhan. Enggak bisa. Tapi karena oleh Tuhan yang menarik kita, Tuhan yang mengambil kita, Tuhan yang menetapkan kehidupan kita. Itulah namanya ketetapan Tuhan atas Musa. Baik, kita baca di dalam satu ayat lagi. Bagaimana Tuhan juga langsung berbicara
kepada orang ini. Ini juga nabi yang luar biasa, yang sungguh dipakai Tuhan. Dia tidak belajar daripada orang, tapi Tuhan sendiri yang langsung berbicara kepadanya. Galatia 1. Galatia 1 ayatnya ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-12. Ayat yang 10 demikianlah firman Tuhan. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenaan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Lebih kejam lagi. Kita tahu Rasul Paulus, rasul yang mengisi perjanjian Alkitab ini, perjanjian baru, 3/4 daripada isinya Rasul Paulus yang tulis. Waktu dia mau ke salah satu kota, dia langsung bertemu dengan Tuhan. Tuhan datang ke situ. Dengan sinar kemuliaan Tuhan menyinari matanya Paulus, dulunya Saulus. Sampai kudanya berbicara, kenapa engkau pukul aku? Kuda bisa berbicara karena Tuhan. Di sini katanya, jadi bagaimana sekarang? Sesudah Paulus dipanggil, diurapi oleh Tuhan sendiri, dia sudah berani berkata. Ini perkataan yang tidak bisa dibikin oleh pikiran manusia, karena ini adalah perkataan ilmuwan. Adakah ku cari keinginan manusia di dalam kehidupanku, di dalam pelayananku? Ini kata Paulus. Kita baca sekali lagi. Luar biasa ini. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia? Kalau mencari kesukaan manusia, di bawahnya berarti aku bukan hamba Kristus. Berarti Rasul Paulus benar-benarlah hamba Kristus yang tidak pernah memikirkan kehidupannya, memikirkan jerih payahnya, memikirkan kehidupannya, apalagi orang lain. Dia berkata di sini, aku tidak akan pernah mendengarkan kata manusia, tapi yang aku dengar adalah Yesus Kristus saja yang memilih aku, yang mengangkat aku, yang menetapkan aku menjadi hamba Tuhan. Ini kata Rasul Paulus. Kalau Rasul Paulus sudah berkata seperti itu kepada kita di sini, berarti firman ini ada kembali ke tempat ini, ada ke dalam kehidupan kita pribadi. Pribadi lepas pribadi. Kalau kita masih mau mendengar kata orang, masih mau mendengar isu-isu orang, percaya kepada perkataan manusia, Rasul Paulus berkata, berarti aku bukanlah hamba Tuhan. Yang patut dipercaya dan diyakini adalah satu, hanya firman Tuhan. Firman yang hidup, firman yang membangun, firman yang menumbuhkan dalam seluruh aspek kehidupan kita. Dia berani. Kalau aku mendengarkan kata manusia, katanya aku bukan hamba Tuhan. Sekarang seperti apa kita kepada Tuhan? Apakah masih ada perkataan orang, oh iya gini, oh iya benar juga, iya benar juga itu, ya cocok juga ini, perkataanmu cocok ini, pas ini bagiku, pas.
Karena dipuji. Kalau pujian itu bagi kita cocok, memang cocok. Karena dipuji, disanjung, wah enak benar. Contoh, pas ada saat undangan, ada pesta, kita dibawa ke depan. Silakan duduk di sini. Dengan bangganya kita berjalan, aku makan. Karena disanjung dan dipuji. Manusia tidak ada yang tidak suka dipuji dan disanjung. Tidak ada. Semua pasti suka. Memang lu bro, hebat, mantap bro. Luar biasa lu bro. Dalam hati, karena saya sudah pernah seperti itu. Kemanapun saya dikenal, iya, siap, betul, dilaksanakan. Dalam hati, Rasul Paulus berkata hari ini, kalau masih seperti ini aku bukan hamba Kristus. Wow. Kalau kita masih mau omongan orang kita dengar, bukan Kristus Yesus firman Tuhan, berarti kita satu sisi, dua sisi dalam seluruh kehidupan kita bukan hamba Kristus. Ayat yang ke-12. Karena aku bukan menerimanya dari manusia, dan bukan manusia yang mengajarkan kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh pernyataan Kristus. Benar. Waktu Paulus mau menghabisi seluruh jemaat yang ada di wilayah apa itu? Ananias? Lupa? Haleluya. Waktu di situ dia ketemu dengan Tuhan. Dan disitulah Tuhan berbicara. Siapa kau? Kata Rasul Paulus. Akulah Tuhan yang kau mau salibkan. Akulah Tuhan yang kau mau bunuh. Itu ada dalam Kisah Para Rasul. Dan di situ dia berkata, Tuhan, ampuni aku. Maka Tuhan berbicara, bebaskan Paulus dan Ananias untuk memberitakan firman ke Asia. Oleh karena dialah kita mendengar firman Tuhan di Asia ini. Betapa Tuhan berbicara kepada Paulus. Tuhan memberikan roh pertobatan kepada Paulus untuk menjadi hamba yang sungguh-sungguh hamba. Dan dia berkata, kalau aku masih mau mendengarkan kata orang, aku bukan hamba Kristus. Coba kita introspeksi diri. Berani gak kita berkata seperti ini? Coba introspeksi diri. Apakah kita masih menyenangkan hati kita, menyenangkan kehidupan kita, menyenangkan pola pikir kita? Kalau masih seperti itu, bukan aku yang bilang. Rasul Paulus berkata di dalam surat ke Galatia, jemaat Galatia, berarti jemaat GBI Taman Eden di Blok Singkung. Kalau kau masih memikirkan pikiran pribadimu, kalau kau masih memikirkan keluargamu, kalau kau masih memikirkan seluruh apapun itu kehidupanmu, pekerjaanmu, uangmu, semuanya, kalau kau masih pikirkan itu, berarti kau bukan hamba Kristus. Karena seluruh kehidupan kita, kembali kita di belakang, di dalam Keluaran, Tuhan membawa kita di kepak sayap Tuhan. Jadi apa persoalan? Nggak ada sebenarnya persoalan di dalam kehidupan ini, di dalam pelayanan ini. Yang penting satu, taat. Dengar-dengaran aja atas firman. Supaya apa? Apa yang mau Tuhan katakan,
seperti Tuhan berbicara kepada Musa dan Tuhan berbicara kepada Rasul Paulus terjadi. Dengar, taat saja. Jika kamu dengan sungguh-sungguh, harus sungguh-sungguh. Berarti mengiring Tuhan gak bisa sekali lagi, gak bisa setengah-setengah, harus sungguh-sungguh. Sering saya katakan di tempat ini, karakter Kristus itulah yang membawa orang melihat, oh iya benar-benar memang orang ini anak Tuhan. Memang hebat kawan ini, diurapi Tuhan. Karakter Tuhan itulah yang kita butuhkan dalam kehidupan kita. Bukan soal ngomong, bukan. Gak penting omongan lo, gak penting. Yang penting itu adalah hubungan dengan Tuhan yang penting. Kita bilang hubunganku dengan Tuhan baik, tapi mulut kita masih ucuk, bohong. Persoalan sedikit kucik, bohong. Kenapa? Karena berarti tidak sungguh-sungguh. Kita sudah tahu firman Tuhan kok. Dalam satu sisi kita sudah tahu firman Tuhan, tapi dalam sisi yang lain kita masih melakukan omongan-omongan yang gak penting. Kita salahkan orang. Jangan pernah menyalahkan orang. Nikmati apa ada hidupmu sekarang. Sungguh-sungguh nikmati saja. Ya Tuhan, terima kasih kalau aku masih seperti ini. Berarti belum waktunya aku menikmati kasih karunia yang lebih lagi seperti sekarang ini. Nikmati. Kalau kau sudah bisa menikmati hidupmu yang sekarang, amin kan? Seperti bangsa Israel berjalan 40 tahun. Jangan nanti seperti bangsa Israel 40 tahun muter-muter aja di situ karena mulut, lidah. Sedangkan Tuhan, aku mau membawa bangsaku di bawah kepak sayapku. Mari naikkan grade iman kita supaya kita di bawah Tuhan, di dalam kepak sayapnya. Karena kalau kita hanya mencari, sulit ketemu dengan Tuhan. Tapi kalau Tuhan yang kita naik di dalam kepak sayapnya bersama dengan Roh Kudus, maka kita pasti ketemu. Amin. Kalau Roh Kudus yang membawa kita masuk ke dalam hadirat Tuhan, pasti sampai. Karena Roh Kudus datangnya dari atas. Kalau kita datangnya dari bumi. Kalau kita hanya bertemu dengan orang-orang bumi saja, kapan sampainya kita di atas? Nggak sampai-sampai. Naik di atas kepak sayap Tuhan. Naik di atas kepak sayap burung Raja Wali. Bersama-sama dengan Roh Kudus. Maka pastilah kita ketemu. Ya Aba. Ya Aba ya Tuhanku. Karena itulah Paulus berani berbicara. Kalau aku masih menyenangkan hati orang, aku bukan hamba Tuhan. Haleluya. Mari rubah seluruh paradigma kehidupan kita. Mari kita menyenangkan hati Tuhan mulai saat ini. Jangan mendengarkan orang, jangan memikirkan orang, tapi pikirkanlah soal keselamatan dan kebaikan Tuhan atas kehidupan kita. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapak yang baik, hari ini Engkau mengingatkan kami Tuhan untuk terus belajar Tuhan mendengarkan Engkau.
bersyukur Tuhan Yesus yang memberkati kami sekalian menegur kami dengan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang membawa kami, memimpin kami untuk kami Tuhan terbang bersama-Mu seperti Raja Wali Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman siang hari ini Tuhan yang kami boleh dengar termaterailah di hati kami. Kami menjadi gereja Tuhan, anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang sungguh-sungguh mendengar firman Tuhan, berpegang kepada firman-Mu Tuhan, dan menjadi gereja anak Tuhan, hamba Tuhan yang mencari kesukaan Tuhan, mencari perkenan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami minta ampun Tuhan kalau dari firman yang Tuhan sampaikan oleh hamba-Mu di gereja ini kami kerap kali Tuhan tidak taat. Ampuni kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Bapa yang karuniakan pada kami Roh Kudus yang menolong kami supaya kami disanggupkan melakukan firman Tuhan pada siang hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur juga Tuhan kepada-Mu. Kami ada di bangsa Indonesia ini. Kami bersyukur banyaklah perbuatan yang ajaib yang Tuhan lakukan di bangsa ini. Kami berdoa gereja-Mu dari tempat ini Tuhan, biarlah hujan pertobatan keselamatan dicurahkan di bangsa ini sepanjang hari ini. Maka banyak orang yang bertobat Tuhan, menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya, dalam nama Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Kami juga berdoa gereja-Mu di tempat ini lewat Bapak Presiden, Bapak Jokowi dan wakilnya Tuhan Pak Maruf Amin. Tuhan, Engkau tambahkan kepada kedua beliau Tuhan hikmat yang dari Tuhan. Mereka boleh memimpin bangsa Indonesia ini dengan keadilan di dalam nama Yesus. Juga kami berdoa untuk seluruh para menteri yang ada Tuhan. Biarlah selalu Tuhan berikan mereka hati yang takut akan Engkau Tuhan. Mereka boleh melakukan pekerjaan mereka dengan sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya di dalam nama Yesus. Terus kami berdoa juga gereja-Mu Tuhan saat ini untuk Tuhan Yesus, MPR, DPR, DPD Tuhan, Polri, TNI Tuhan Yesus, sampai kepada jajaran terendah di bangsa Indonesia ini. Kami berdoa Tuhan dari tempat ini, berikan mereka hati yang takut akan Tuhan, untuk mereka boleh menjalankan tugas yang dipercayakan oleh pemimpin bangsa ini Tuhan Yesus kepada mereka, dan mereka melakukannya dengan integritas di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Kami juga berada Tuhan Yesus di kota Depok Tuhan. Kami berdoa saat ini Tuhan, biarlah kuasa Roh Kudus dicurahkan atas kota Depok. Kami rindu Tuhan Depok dipulihkan di dalam nama Yesus. Terjadilah pertobatan atas kota Depok Tuhan Yesus dan sekitarnya Bapa di dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan orang-orang di kota Depok ini adalah orang-orang Tuhan Yesus yang dibenarkan darah Yesus Kristus dalam nama Yesus. Karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, bagi kami Tuhan yang percaya kepada Tuhan. Kau sanggup Tuhan melakukan jauh daripada yang kami doakan saat ini Tuhan. Kami bersyukur biarlah pemerintahan Depok diberkati Tuhan. Mereka juga boleh melakukan apapun tugas mereka dengan takut gentar kepada Tuhan Yesus dalam nama Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Dan juga kami mengucap syukur kepada Tuhan yang Tuhan sudah pakai Bapak hamba-Mu Pak Tom Tarigan Tuhan sebagai gembala di gereja-Mu ini Tuhan Yesus. Berkati beliau Tuhan Yesus, pakai lebih dahsyat lagi Tuhan. Biarlah diberkati secara rohani jasmani dalam nama Yesus. Biar menjadi hamba yang berkenan pada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tambah-tambahkan ketaatan yang dari Tuhan untuk hamba-Mu di dalam nama Yesus. Tuhan, apapun pergumulannya, kami tahu Tuhan lebih besar. Dan Tuhan yang menolong lewat Roh Kudus-Mu Tuhan, yang berkata-kata akan firman-Mu untuk setiap masalah pergumulan dari hamba-Mu ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, biar terus dia sehat Tuhan Yesus. Tuhan pakai dia di akhir zaman ini Tuhan, menjadi pemberita firman Tuhan, menjadi pemberita kabar sukacita itu Tuhan. Sehingga banyak orang Tuhan yang dilayani
Mereka juga mengenal Tuhan Yesus itu hebat. Tuhan Yesus itu adalah juru selamat satu-satunya. Dan mereka mengenal kebenaran itu, yaitu Yesus sendiri. Dan mereka dimerdekakan, dibebaskan, dipulihkan, diberkati dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan terus pakai Tuhan menjadi berkat di gereja ini, menjadi berkat di tengah keluarga Tuhan, di lingkungan ini, di dalam nama Yesus. Kami berdoa juga untuk istri, anak-anak, mantu dan cucunya. Biarlah Tuhan tetap setia mengasihi Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan, Tuhan keluarga ini yang mengasihi Engkau Tuhan, taat kepada Tuhan. Bahkan Tuhan memberkati anaknya Tuhan yang bekerja, mantu, diberkati pekerjaannya. Tuhan buat berhasil dan beruntung di dalam nama Yesus. Bahkan pertumbuhan cucunya Tuhan terus menjadi anak yang sehat, yang pintar, takut akan Tuhan di dalam nama Yesus. Juga Tuhan yang sudah memberkati istri gembala Tuhan di tempat Ibu Sri Tuhan. Kami terus berdoa, percaya pemulihan total terjadi atas Ibu Sri dalam nama Yesus. Bilur Yesus sudah menyembuhkan dalam nama Yesus. Biar terus Tuhan Ibu gembala di tempat ini, Ibu Sri Tuhan, rohnya bernyala-nyala melayani Engkau Tuhan, melayani jemaat di tempat ini. Pakai terus Tuhan menjadi berkat di dalam nama Yesus. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Dan kami berdoa untuk bangsa Israel, umat pilihan-Mu. Salam untuk Israel dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan anugerah keselamatan itu juga mereka mengalami, dicurahkan bagi mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kami yang hadir. Kami sudah diberkati Tuhan lewat pujian penyembahan, kehadiran Tuhan, kuasa Roh Kudus yang bekerja, yang mengingatkan kami, menegur kami, memberkati kami lewat firman. Kami bersyukur Tuhan. Dan biarlah sepanjang seminggu ini Tuhan Yesus, Roh Kudus menolong kami agar kami isi hari-hari kami untuk menyenangkan hati Tuhan. Lewat pekerjaan, aktivitas, apapun yang kami kerjakan, biar mata kami tertuju kepada Tuhan. Dan kami boleh lakukan itu dengan ucapan syukur, dengan Tuhan Yesus, mengandalkan Tuhan di dalam nama Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Dan juga kami berdoa untuk jemaat yang tidak dapat hadir. Kami lepaskan berkat atas mereka Tuhan. Biarlah mereka semakin hari Tuhan Yesus rindu haus untuk bersekutu dengan Tuhan. Boleh bersama-sama kami di gereja-Mu ini Bapa. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk gereja-Mu ini. Boleh beribadah setiap hari Minggu Tuhan. Kami tahu bukan karena kuat gagah kami, tapi anugerah Bapa yang Bapa curahkan bagi gereja ini. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk setiap pengalaman kami Tuhan selama ada gereja ini. Kami bersyukur. Dan kami percaya Tuhan Yesus, gereja ini adalah milik-Mu Tuhan. Dan biarlah Tuhan Yesus, Engkau selalu Tuhan menjadi Tuhan Yesus kepala gereja di tempat ini. Dan biar kami semua yang hadir setiap hari Minggu Tuhan Yesus, jemaat maupun pelayan Tuhan, biar kami boleh terus Tuhan taat kepada kepala gereja, yaitu Engkau Tuhan Yesus. Dan biarlah lewat Roh Kudus menolong kami hanya menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah ucapan syukur kami, doa kami pada saat ini dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Thank
berlimpah-limpah sukacita, damai, sejahtera yang berlimpah-limpah ada di dalam kehidupanmu, ada di dalam keluargamu. Tangan kiri, tangan kananmu diberkati oleh Tuhan. Apa saja yang kau kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kita. Maranatha, Tuhan datang menjemput kita di awan-awan yang permai. Mari yang percaya sama-sama kita katakan amin.